Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, lagi-lagi kita bertiga, ada aku Felinda Anjani, di samping aku ada Hai, saya Odi. Saya Reza. lagi-lagi bakal nemenin kalian ya di program kita. Program apa Kak? Selebrasi Lokal 2026. 2026. Seperti biasa juga kita bakal ngebahas seputar pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Kita akan ngulik-ngulik lebih dalam tim-tim yang ada di grup yang bakal kita bahas ini dan juga memprediksi, bisa dibilang juga Kak ya. Iya. Siapa aja tuh bisa. nanti yang bakal melaju ke babak berikutnya. Dan hari ini kita akan membahas bagian grup K ya Kak ya. Ada Portugal, Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Nah Kak, sebelum mulai, Kakak tahu nggak sih Kak, pemain bola yang susah move on? Apa tuh? Pas. Pemain bola. Striker. Ngejar terus kan? Ayo lucu. Ya. Oke, lanjut. Oke, kurang ya openingnya ya. Oke, untuk lanjut Kak, langsung aja ya kita bahas secara umum grup K Piala Dunia 2026 ini. Nah, ini kalau menurut Kak Odi gimana nih kalau misal ngebahas secara umum grup K yang ada tim-tim di dalamnya itu? Oke, baik. Balik lagi ya, kita sekarang ini membahas untuk grup K ya, Pelin ya. Nah, grup K ini cukup menarik, Pelin, karena kita tahu sendiri selain yang sangat ditunggu-tunggu itu, selain adanya Lionel Messi di Argentina, ini juga ada Cristiano Ronaldo ya di Portugal. Di mana grup K ini bakal mungkin cukup seru karena di sini ada Portugal, Kolombia, Kongo, dan Uzbekistan. Di mana keempat peserta ini dari masing-masing beda benua ya, dari benua Eropa, Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Nah, ini cukup menarik, Pelin, karena ini merupakan kekuatan di masing-masing benuanya ya. Nah, kita tahu sendiri Uzbekistan ini sempat melawan kita ya. Tapi secara mengejutkan juga mereka lolos, Uzbekistan ini. Memang bisa dikatakan Uzbekistan di era ini merupakan era generasi emas mereka, di mana salah satu center back mereka bahkan saat ini tengah memperkuat Manchester City, yaitu Alexander Kusanov. Nah, ini sangat tidak disangka-sangka ya, ada pemain dari Asia, Uzbekistan, bisa mencuri perhatian klub sebesar Manchester City. Artinya level pemain-pemain Asia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Pelin, kalau memang dia bagus berarti memang dia layak di situ. Di grup ini mungkin saya rasa cukup menarik karena dua tim teratas mungkin bisa kita katakan itu menjadi milik Portugal dan Kolombia untuk sementara, tetapi mungkin masih ada kejutan yang bakal diberikan Kongo dan Uzbekistan di laga ini nanti. Pelin. Oke, kalau Kak Reza gimana? Apakah ada pendapat lain mungkin? Kalau kita melihat di grup K ini ya, dengan berbagai latar belakang tim yang datang ke Piala Dunia 2026 ini, Portugal datang membawa nama besar, tapi Kolombia juga datang dengan membawa momentum. Nah, dua tim ini sepertinya diprediksi bakal cukup kuat bentroknya di grup K ini ya. Terlepas dari adanya Kongo dan Uzbekistan juga seperti itu. Tinggal lagi kita lihat kedalaman skuad masing-masing tim. Seperti itu juga dari pemain kunci dan taktik pelatihnya juga. Dia membawa latar belakang yang berbeda-beda di grup K ini. Tapi walaupun di atas kertas mungkin terlihat tidak berbahaya, tapi kalau kita dalami kayaknya ini bakal jadi pertarungan yang sengit juga. Gitu. Nggak melulu Portugal lah grup K ini. Gitu. Oke. Tadi udah dijelasin Kak Odi sama Kak Reza secara umumnya ya, Tribuners. Mungkin untuk lebih lanjut kita bahas satu persatu timnya Kak ya. Oke, boleh. Kekuatan tim yang ada di grup K ini. Mungkin kita bisa mulai dari Portugal ya. Nah, di mana kita tahu ya Tribuners, Portugal ini nggak jauh-jauh dengan nama Ronaldo. Ronaldo ya Portugal ya Ronaldo biasanya ya gitu kan. Nah, menurut Bang Odi, apakah persepsi ini masih akan diteruskan di Piala Dunia 2026, Kak? Nah, kebetulan Pelin, pada Piala Dunia 2026 ini saya sangat menjagokan Portugal untuk menjadi juara. Aduh. Saya sangat optimis 100%, 100% ini ya? tahunnya Portugal.
Bukan karena ada faktor seorang Ronaldo. Karena memang saat ini para pemain mereka yang ada merupakan tulang punggung dari tim-tim besar Eropa. Terlebih dua gelandang mereka baru saja mendapatkan gelar Liga Champion, yaitu João Neves dan Vitinha. Ada lagi juga bek kiri Nuno Mendes dari Portugal yang turut mengantarkan PSG menjadi juara kemarin melawan Arsenal. Nah, dengan materi yang ada, saya sangat optimis sekali Portugal bisa menjadi juara. Terlepas itu kata Pelin tadi Ronaldo adalah Portugal ala Ronaldo, saya mungkin tidak sepakat. Karena sepak bola itu tim ya. Tim memang nama besar Ronaldo sangat besar, tetapi harus kita garis bawahi tidak ada pemain yang lebih besar dari sebuah klub ataupun sebuah negara, Pelin. Apalagi di era terakhir Ronaldo ini, saya rasa mungkin Ronaldo tidak bakal terlalu banyak mendapatkan porsi dari seorang Roberto Martinez. Karena tentu mereka tidak ingin mengambil resiko dengan memainkan Ronaldo sejak menit-menit awal. Tetapi apakah demikian? Bisa kita lihat nanti bagaimana lanjutannya. Saya rasa juga sama ya. Tidak hanya melulu kita ngobrol soal Ronaldo, walaupun kita tahu Ronaldo memiliki nama besar di Portugal. Tapi kalau kita melihat di Piala Dunia 2026 ini, kayaknya skuadnya mulai generasi terbaik ya. Kalau boleh dibilang generasi terlengkap dalam sejarah Portugal sendiri. Skuad mulai dari lini tengahnya, kemudian fullbacknya yang mulai agresif, seperti itu. Ditambah ya balik-balik lagi ke racikan pelatihnya ya bermain di sini. Seperti itu kalau kita lihat. Nah, kemudian juga banyak juga pemain-pemainnya ini yang di liga-liga top pengalaman. Sehingga kayaknya nggak melulu soal Ronaldo dah kita ini. Apalagi kabarnya ini bakal jadi penampilan terakhir CR7 ya kabar-kabarnya Bung Odi. Tapi kita nggak tahu ya apakah dia akan lanjut lagi atau tidak. Seperti itu. Gitu, Belen. Oke. Mana Kak Odi ada lagi? Ya, memang kenapa saya sangat menjagokan atau optimis dengan Portugal, Velin. Kalau kita breakdown itu perkiraan starting 11 mereka sangat merata, Velin. Berbeda dengan Prancis yang mungkin kita bisa katakan kemarin mewah di lini depan, tetapi di lini tengah biasa-biasa saja. Nah, untuk Portugal memang lini depan tidak terlalu mewah seperti Prancis, tetapi belakang, tengah, dan depan tidak terlalu buruk. Nah, artinya cukup baik. Meskipun Ronaldo sudah saat ini menginjak usia 41 tahun dan ini kemungkinan bakal jadi Piala Dunia terakhir seorang Ronaldo, Pelin, karena 4 tahun mendatang Ronaldo bakal menginjak usia 45 tahun. Nah, kalau kita breakdown dari belakang, itu kita tahu sendiri Portugal memiliki kiper yang cukup tangguh. Terus ada juga duet center back kemungkinan akan menjadi milik Ruben Dias dan Inacio, sementara di fullback kiri akan menjadi milik Nuno Mendes, sebelah kanan Joao Cancelo ataupun Diego Dalot. Sementara dua gelandang yang bakal dipasang nanti Vitinha dan João Neves yang saya katakan tadi baru membawa PSG juara. Sementara untuk sang playmaker tentunya akan menjadi milik seorang Bruno Fernandes. Sementara sayap kanan yang bisa juga menusuk ke tengah inverted winger ke sebelah kanan itu bakal diisi oleh Bernardo Silva. Sebelah kiri bisa menjadi milik Rapaleo ataupun Joao Felix. Nah, praktis tinggal satu di depan ini memang menyisakan seorang Ronaldo nomor 9. Mau tidak mau dengan era sekarang Ronaldo bergeser semula dia posisi dia winger, sekarang dia 5 tahun belakang dia lebih banyak sebagai striker murni atau striker nomor 9. Karena tidak terlalu banyak lari, striker nomor 9, tugasnya hanya mencetak gol. Nah, itulah tadi kenapa Pelin saya sangat menjagokan tim ini karena memang mereka merata untuk kemungkinan skuad yang diturunkan Roberto Martinez nanti. Apalagi kita lihat persaingan di grup K ini tidak terlalu sulit ya untuk untuk tim Portugal, Pelin. Oke. Yap, mungkin kita berlanjut ke Kolombia ya Kak ya. Di sini diketahui Kolombia bisa berada di posisi kedua ya kalau berdasarkan grafik yang ada. Nah, kalau menurut pandangan Kak Odi ataupun Kak Reza gimana tuh di tim Kolombia ini? Peta kekuatannya.
Kolombia cukup menarik nih. Kolombia ini salah satu tim kuat dari Amerika Latin ya, di mana mereka kerap kali merepotkan Argentina, Uruguay ataupun Brazil ketika mereka bertemu, baik itu di Copa America maupun di ajang-ajang internasional lainnya. Nah saat ini walaupun tidak pada generasi emas mereka lagi, tetapi beberapa pemain Kolombia memang kita ketahui memiliki nama-nama besar, Pelin. Di situ ada gelandang veteran mereka, yaitu sang kapten James Rodriguez, di mana dia merupakan rekan duet Ronaldo dulu di Real Madrid. Saat ini juga ada Luis Diaz yang menjadi tulang punggung dari Bayern Munich. Nah, ini memang dua nama ini cukup berpengaruh keberadaan mereka di skuad Nestor Lorenzo ini, Pelin. Nah, jadi cukup menarik akan kita nantikan seperti apa, sejauh apa perjalanan Kolombia di grup K ini nanti, Pelin. Ya, kalau soal pemain kita sudah mendengar tadi, hanya saja untuk Kolombia di sini, kayaknya momentum mereka lagi tinggi-tingginya nih, sedang pas di Piala Dunia 2026 nih. Mereka lolos setelah final di kualifikasi CONMEBOL, kemudian ditangani pelatih yang sama yang membawa mereka sampai final Copa America 2024. Mereka juga kembali ke Piala Dunia setelah kemarin absen di Piala Dunia Qatar 2022 ya. Ini sepertinya bakal membawa motivasi yang cukup tinggi ya. Walaupun dari segi materi pemain mungkin tidak semewah Portugal ya, tapi setidaknya Kolombia bisa patut dinantilah ada kejutan untuk menjegal mungkin Portugal atau mungkin Uzbekistan nanti. Seperti itu. Oke Kak, apalagi juga ya Kongo ini diketahui bisa dikatakan kuda hitam juga nggak Kak? Kolombia ya. Kolombia mungkin bisa kita katakan sebagai kuda hitam seperti layaknya Mesir, layaknya Norway, layaknya Swedia yang saat ini memang tengah berada ini ya dalam generasi-generasi terbaik mereka, Pelin. Jadi tim-tim yang ada saat ini mungkin bakal memberikan penampilan terbaik dan perlawanan yang sengit dengan tim-tim nama besar yang ada di Piala Dunia ini, Pelin. Iya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya Kak, mungkin kita akan bahas Kongo ya di sini. Kongo. Apalagi Kongo ini diketahui ya Kak ya, udah lama banget ya nggak tampil kan. Terakhir di 1974 ini bermain Piala Dunia yang kedua ya Kak ya. Itu gimana Kak menurut Kakak? Apakah mereka bisa menampilkan permainan terbaik mereka nggak Kak? Nah ini cukup menarik, Pelin, untuk tim negara Kongo ini sendiri, Pelin. Secara mengejutkan mereka lolos ya ke Piala Dunia 2026 ini. Kita tahu sendiri biasanya Afrika mengirimkan tim-tim kuat seperti Senegal, Kamerun, Pantai Gading, memang itu tim-tim langganan. Tetapi di tahun ini cukup mengejutkan, Kongo dengan percaya diri bisa lolos ke Piala Dunia 2026, Pelin. Nah, itu tadi kenapa, Pelin, saya bilang tahun ini adalah berkahnya negara-negara di dunia, Pelin, karena jumlah peserta lebih banyak dibandingkan dengan gelaran sebelumnya di mana hanya 32 tim. Artinya dengan 48 tim kuota yang ada, nah ini memberikan peluang selebar-lebarnya, seluas-luasnya kepada tim-tim dari negara-negara yang memiliki potensi untuk lolos, Pelin, karena memang sebelumnya kan memang dibatasi seperti misal Afrika kita katakan hanya memiliki 3 wakil contohnya, misal Asia ada berapa, tetapi dengan 48 tim yang memiliki kesempatan ini membuka peluang selebar-lebarnya pada negara-negara kecil yang memiliki potensi untuk lolos ke Piala Dunia, Pelin. Nah, memang kita tahu sendiri dari tim-tim Afrika ini memiliki kekuatan yang kuat, cepat dan berbahaya, Pelin. Nah, jadi cukup harus kita menantikan ya bagaimana gebrakan Kongo di grup K ini terutamanya, apalagi seperti Pelin tadi bilang mereka terakhir kali bermain di Piala Dunia tahun 1974, artinya sudah 52 tahun, Pelinnya setengah abad, berarti tentu mereka tidak akan menyiapkan momentum-momentum ini, Pelin. Kak Resa gimana? Apakah ada pandangan lain mungkin? Jelas itu jadi motivasi yang cukup kuat ya, hampir setengah abad Kongo ini menunggu ya akhirnya. Padahal kalau nggak salah baca waktu itu namanya masih Zaire malah ya, bukan Kongo malah.
Seperti itu. Jadi motivasi inilah penantian selama 52 tahun yang membuat Kongo bakal menjadi tim yang tidak bisa diremehkan juga ini. Walaupun secara di satu sisi kita lihat kedalaman skuadnya juga kalau dibandingkan dengan Portugal mungkin masih belum ya kalau di atas kertas. Apalagi kalau dengan Kolombia, mungkin dengan Uzbekistan bisa lah. Tapi setidaknya mereka membawa mimpi 52 tahun. Walaupun itu juga menjadi salah satu kelemahannya. Mereka belum memiliki pengalaman bermain di Piala Dunia. Karena 52 tahun yang lalu ya, mungkin bapaknya atau kakeknya yang main, kan ini cucunya yang main. Seperti itu. Tapi itu, apalagi pelatih Sebastian Desabre ini dari Perancis, patut kita nantilah racikannya di Kongo ini nanti. Seperti itu. Oke. Dan yang terakhir kita mungkin akan bahas peta kekuatan yang Uzbekistan ya Kak ya. Tapi ini menarik Kak, Uzbekistan walaupun terakhir ya, ini debut pertamanya ya di Piala Dunia. Nah, gimana Kak menurut Kakak peta kekuatan untuk sosok Uzbekistan nih di pertandingan pertama mereka? Kira-kira mereka bakal gimana sih? Uzbekistan, saya rasa tidak cukup mengejutkan mereka lolos ke Piala Dunia 2006 tahun ini, karena memang Uzbekistan di 2 tahun terakhir menunjukkan konsisten permainan terbaik mereka, Velin, baik dari kelompok usia maupun senior, mereka selalu tampil dominan untuk di level Asia, Velin. Jadi bisa kita katakan saat ini Uzbekistan menjadi salah satu rajanya Asia nih. Karena memang sebelumnya sematan itu hanya berlaku pada seperti Korea, Jepang, Australia, Arab, Irak, dan Iran. Nah, saya rasa Uzbekistan sekarang bisa disejajarkan dengan nama-nama mereka, Pelin. Karena kita tahu sendiri Uzbekistan memiliki permainan yang rapat dan taktis, Pelin. Nah, kita sempat bertemu dengan Uzbekistan, kita tahu sendiri permainan mereka sangat baik sekali, Pelin. Apalagi saya bilang tadi, ada pemain mereka yang sampai dilirik Manchester City, yaitu Kusanov pasca Piala Asia kemarin, Pelin. Nah, sayangnya mereka mengganti pelatih sebelum Piala Dunia kemarin. Setelah pasca mereka lolos, mereka menunjuk pelatih yang lebih berpengalaman, yaitu legenda Italia Fabio Cannavaro, Pelin. Mungkin saya rasa ada pandangan tersendiri dari Uzbekistan untuk menunjuk seorang Fabio Cannavaro, Pelin, menggantikan pelatih sebelumnya. Nah, jadi saya rasa Uzbekistan bakal menampilkan performa yang cukup menarik nantinya, cukup merepotkan dengan penampilan yang ada. Saya yakin Uzbekistan bisa menampilkan kejutan nanti, Pelin, entahkah bisa menahan imbang Portugal ataukah bisa mengalahkan Kolombia. Saya cukup optimis dan cukup pede untuk melihat dari performa Uzbekistan dari sepanjang kualifikasi kemarin. Saya yakin mereka bakal menunjukkan kemampuan terbaik mereka, Pelin. Oke, Kak Reza? Ya, Uzbekistan ini termasuk tim yang potensial menurut saya. Saya lebih menyoroti kepada pelatih ya. Kalau pemain ada Kusanov seperti yang Bung Odi tadi bilang, punya potensi untuk mengubah wajah sepak bola di Uzbekistan. Gitu. Nah, tapi kalau pelatihnya kita lihat, dia berprestasi di Piala Dunia 2006, membawa Italia ya jadi juara. Kemudian dia juga meraih Ballon d'Or. Mana sih baca Ballon d'Or? Ballon d'Or, pemain terbaik. Kan. Patut kita nantilah racikan dari pelatih Fabio Cannavaro ini di tim Uzbekistan ini. Saya yakin ini walaupun mungkin kedalaman skuadnya tidak seperti Portugal, tapi saya yakin Uzbekistan ini cukup menyusahkan nanti. Dan saya nggak ini muluk-muluk, mungkin di perebutan juara ketiga nanti Uzbekistan inilah penentunya. Seperti itu. Kalau komposisi grupnya Kak, gimana? Mana yang menurut Kak yang paling kayaknya ini paling bagus deh, bisa mengecoh lawan gitu? Baik, mungkin untuk di grup K ini saya rasa hanya mengirim 2 wakil ya, tidak termasuk ke tiga terbaik. Memang kalau kita lihat mungkin bakal menjadi milik Portugal dan Kolombia. Terlepas memang kata tadi saya bilang Uzbekistan
bakal memberikan kejutan, tapi saya lihat dari peta persaingan mungkin secara hitung-hitungan praktis kemungkinan besar itu memilih Portugal dan Kolombia untuk peringkat 1 dan 2, apalagi jika mereka kedua tim ini menang secara meyakinkan dengan melawan Kongo dan Uzbekistan nantinya, otomatis mereka bakal mendapatkan masing-masing 6 poin dari sang lawan. Apabila misalnya kita katakan Portugal sapu bersih dan Kolombia dua kali menang, satu kali kalah, misal kita andaikan. Nah, artinya sangat jauh poin dari Uzbekistan maupun Kongo untuk meraih peringkat ketiga terbaik. Artinya mereka secara hitungan matematis maksimal bisa mendapatkan 3 poin, entah itu Kongo ataupun Uzbekistan. Jadi saya pikir mungkin grup K tidak seperti grup yang kita bahas kemarin, grup I, yang dimana ada Prancis di situ kan, ya mungkin tidak akan seperti itu. 2 tim saja mungkin kemungkinan yang bakal lolos ke fase 32 besar, Pelin. Cuma 2 ya. Kalau Kak Reza mungkin ada nambah 1 kalau. Ya, memang segala kemungkinan itu ada ya. Tapi kalau menurut saya di grup K ini bakal jadi secara di atas kertas Portugal memang mungkin akan menonjol, bisa mengamankan juara grup. Tapi kalau untuk perebutan juara 2 atau mungkin nanti juara 3 bisa juara 3 terbaik ya, juara grup. Itu mungkin saya melihat bakal terjadi berbagi poin ya. Akan terjadi pertandingan yang cukup sengit seperti itu. Karena kita selain Uzbekistan dan Kolombia itu bentroknya cukup keras. Ada Kongo yang mungkin dia tidak produktivitas dalam gol, tapi bakal bertahan habis-habisan seperti itu. Sedangkan Uzbekistan mungkin dia sebaliknya, karena dia merasa nggak punya beban karena baru debut, nggak punya beban untuk juara. Jadi mereka akan bermain tampil habis-habisan. Kemudian Kolombia yang lagi masa transisi generasi, mungkin dia punya taktik sendiri. Nah, mungkin ekspektasi itu yang harus kita bisa juga pertimbangkan agar nantinya saya nilai perebutan poinnya cukup sengit dan bakal Portugal mungkin dia bisa mengamankan juara grup, tapi kalau untuk tempat di juara 2 atau mungkin juara 3 nantinya bakal sengit. Bakal berbagi poin bisa jadi bahkan. Seperti itu. Kak, tadi itu ada 5 pemain kunci tadi, Kak. Ya. Gimana, Kak, itu? Ya, memang di grup K ini kita lihat tadi memang didominasi oleh pemain-pemain terbaik dari Portugal dan Kolombia ya. Memang pemain kunci di situ kita tahu sendiri ada sekitar 5 pemain nama besar. Di situ ada Cristiano Ronaldo, Luis Diaz di Kolombia, Bruno Fernandes di Portugal, James Rodriguez dari Kolombia, dan Eldar Shomurodov di Uzbekistan. Memang nama-nama ini ya cukup mentereng ya di Liga Top Eropa ya paling ya. Meski saat ini Cristiano Ronaldo tidak lagi berada di Liga Top Eropa, yang di mana saat ini dia bermain untuk Al Nassr di Liga Arab Saudi paling. Nah, cukup menarik dinantikan mereka penampilan dari 5 bintang ini paling yang sangat ditunggu-tunggu di laga nanti, khususnya pertandingan antara Portugal versus Kolombia. Nah, ini kita bakal melihat nih Pelin, pertarungan sangat sengit nanti di sini. Kita tahu sendiri masing-masing tim ada pemain kunci yang memiliki nama besar. Ronaldo di Portugal dan Bruno Fernandes di Portugal, sementara di Kolombia ada Luis Diaz dan James Rodriguez. Nah, mungkin ini juga menarik Pelin, fun fact-nya ini menjadi kemungkinan Piala Dunia terakhir Bang Dodo nih, Pelin. Seperti kata Pelin tadi bilang, ini merupakan Piala Dunia ke-6. Ke-6 dari seorang Ronaldo, Pelin. Nah, di mana Ronaldo pertama kali bermain itu di tahun 2006, artinya 20 tahun yang lalu. Sekarang 2026, dia sudah melakoni 6 Piala Dunia. Dan mirisnya memang seorang nama besar Cristiano Ronaldo belum pernah mendapatkan trofi Piala Dunia. Jadi sematan seorang God itu belum murni didapatkan seorang Ronaldo. Berbeda dengan Lionel Messi, di mana dia pada tahun gelaran sebelumnya berhasil menjadi juara bersama Argentina. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri untuk Ronaldo di era terakhir dia harus menuntaskan misi dia, menobatkan namanya sebagai pemain terbaik
sebagai pemilik gelar Piala Dunia. Sahlah gelar Ronaldo sebagai seorang guard ketika dia mendapatkan Piala Dunia ini, Pelin. Nah juga ini nanti 2026 ini mungkin akhir dari sebuah era, Pelin ya. Tidak hanya seorang Ronaldo. Di Piala Dunia 2026 ini mungkin juga jadi Piala Dunia terakhir seorang Lionel Messi, Pelin. Di mana mungkinan tahun ini Lionel Messi bakal berusia 40 tahun. Dia di mana 1 tahun lebih muda daripada Cristiano Ronaldo. Nah, saya cukup menarik nanti apakah ini Messi bakal kembali mengangkat trofi ataupun Ronaldo, Pelin. Menarik juga ya tentang Ronaldo. Ini kok ada apa ya Kak? Ada sisi lain dari Cristiano Ronaldo Kak. Aku baru tahu ternyata dia hanya dia satu-satunya pemain yang namanya dibuat jadi nama bandara Kak. Jadi letak bandara itu ada di kampung halamannya. Nah, kalau misalnya Indonesia ada itu gimana Kak? Apa kita harus selebrasi dulu sebelum naik pesawat? Mungkin memang itulah terlalu besarnya nama seorang Ronaldo, Pelin. Jadi itulah perbedaan Ronaldo dan seorang Lionel Messi, Pelin. Kenapa? Ronaldo ini memang contoh atlet atau pesepak bola yang disiplin, Pelin. Sementara Messi adalah pemain yang memiliki bakat. Ronaldo ini memang kita tahu sendiri dia bukan merupakan pemain yang memiliki bakat sehebat Lionel Messi sejak kecil, tetapi dengan disiplin, dengan kegigihan, Ronaldo masih tetap bisa konsisten mempertahankan permainan dia hingga 41 tahun dia masih bisa tampil di Piala Dunia, Pelin. Artinya memang dia menjaga konsistensi itu, Pelin. Kita tahu sendiri kalau orang di usia 41 tahun mungkin tidak sebugar Cristiano Ronaldo. Ronaldo ini memang contoh pesepak bola yang bisa patut kita jadikan contoh karena dia tidak meminum alkohol, dia tidak merokok, dia makan teratur, tidak memakai tato, dan dia paling pentingnya dia juga peduli dengan aksi sosial khususnya Palestina, Pelin. Nah, ini yang membuat Ronaldo banyak dicintai orang, Pelin. Seperti kata Pelin tadi, bahkan ada bandara yang dinamakan nama seorang Cristiano Ronaldo, Pelin. Betul. Kalau itu punya Ronaldo, kalau Sri Poko punya siapa? punya Pelin. Bang Dodo, Bang Didi bukan? Punya Bang Dodo dah kayak. Kalau dia kan suka main bola juga kan? Suka-suka hanya bisa tenang saja. Gimana kalau Kak Resa mungkin punya pandangan lain tentang 5 pemain kunci atau khususnya? Ya walaupun kita juga nggak sepakat. Portugal ya Ronaldo yang Portugal. Tapi kayaknya untuk Piala Dunia tahun ini semua mata di grup K ini tertuju pada Ronaldo. Karena alasan itu tadi, kayaknya ini bakal jadi penampilan terakhir dia ya. Walaupun secara karirnya selama sudah cukup lama dia berkarir di bola, cuma tinggal 1 trofi lagi yang belum dia dapat, yaitu Piala Dunia 2026 nih. Motivasi yang sama dibawa oleh Lionel Messi, yang kompetitornya ya kita sebut ya. Itu yang bakal buatnya jadi seru. Siapa yang akan melengkapi koleksi terakhirnya untuk Piala Dunia 2026 ini? Kayaknya patut kita lihat ya. Entah Argentina, entah Portugal ya. Dengan Ronaldo-nya seperti itu. Kalau soal fakta fakta unik di seorang Ronaldo tadi udah kita bahas lah. Seperti itu. Oke, Kak Resa, kalau langsung aja prediksi Kak. Prediksi Grup seperti K, saya ya. bilang tadi, grup K tetap 2, saya tetap konsisten 2 yang lolos, dan saya tetap optimis Portugal yang juara. Portugal. Karena memang sejak awal saya menggaungkan, saya optimis dengan skuad Portugal yang bakal juara. Mungkin yang bakal keluar dari juara lolos ke fase 32 besar nanti Portugal dan Kolombia. Sementara 2 pesaing mereka di bawah bukan mendiskreditkan kemampuan Kongo dan Uzbekistan, tetapi memang kalau kita lihat dari materi pemain, pengalaman, 2 negara ini jauh lebih unggul dari 2 negara di bawahnya. Kak Resa? Kalau untuk prediksi ya, saya masih ada keyakinan kayaknya 3 dah yang bakal lolos, terlepas kita tidak tahu ya karena prediksi. Untuk Kongo ya nanti dulu lah ya. Walaupun dia menjalani debut kayaknya perbanyak jam terbang dulu di Piala Dunia 2026 ini. Ya kita lihat kalau Portugal it's okay masih. Bahkan kalau saya nilai Portugal untuk lolos ke 16 besar, 8 besar pun kayaknya masih bisa itu. Bahkan mungkin ke yang selanjutnya.
ke semifinal, bahkan final. Mungkin Portugal punya kekuatan untuk itu. Tapi kalau kita ngomong lolos grup K ya itu tadi Portugal, Kolombia dan Uzbekistan, 3 tim itulah yang saya lihat kayaknya realistis dah untuk lolos. Seperti itu. Oke, 2 sepakat, satunya 3. 2-nya sepakat sama Bang Odi, satunya tambahan dari Kak Resa ya. Iya. Oke. Oke, ini pertanyaan penutup deh Kak Odi, Kak Resa. Aku mau Kakak sebutkan satu kata aja. Satu kata aja yang menggambarkan tentang obrolan kita hari ini dari 4 tim tersebut. Dari Kak Odi deh, aku mau nanya. Portugal, satu kata. Excellent. Kolombia, Not bad. Uzbekistan, Berjuang. Kongo. Maju terus. Kak Resa. Menyimpan pesimis. Kak Resa, oke, aku mulai dari Portugal. Very good. Kolombia, Enggak harus bahasa Inggris ya? Oke. Apa tadi Kolombia ya? Kolombia. Bertahan. bertahan. Uzbekistan, Membawa mimpi. membawa mimpi. Kongo. Nanti dulu dah. Dulu dah. Oke, Tribuners, itulah obrolan kita hari ini ya seputar pertandingan Piala Dunia 2026 khususnya yang kita bahas hari ini di grup K ya Kak ya. Siapapun nanti yang bakal melaju ke babak berikutnya, lagi-lagi kita akan doakan yang terbaik, semoga mereka bisa menampilkan penampilannya ya. Doakan Portugal. Portugal, ada sama tadi Kolombia. Bang Dodo kan? Bang Dodo. Bang Dodo. Oke, terima kasih Tribuners. Terima kasih juga Kak Resa, Kak Odi atas waktunya. Saya Felinda Ajani pamit undur diri. Dua analis muda kita juga pamit undur diri. Ada Kak Odi Arya. Biasa. Dadah. Oh.